Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ustadz dan ustazah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita yang ketiga ya, yang juga akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Sinaga, LC, MPDI. Jadi kita harapkan kepada semua peserta agar mencatat ya, mendengarkan baik-baik semua. Dan juga kita harapkan kepada Ustadz dan Ustazah, jika ada pertanyaan ditulis terlebih dahulu. Nanti ditanyakan ketika pemateri kita membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita minta kepada Ustadz Sofyan Sinaga untuk menyampaikan materinya hari ini. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kelapangan waktu untuk bisa melanjutkan kajian kita belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab, dalam hal ini belajar membaca Arab gundul yang nantinya diharapkan kita bisa mengkaji ya, sumber-sumber utama dalam kajian Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab para ulama. Dengan demikian insya Allah kita akan memahami agama kita dengan baik dan benar. Kita berharap kepada ikhwan semuanya, untuk ikhwan dan akhwat, untuk tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan ini. Memang belajar itu butuh waktu, ya butuh waktu, tidak cukup dalam waktu yang singkat. Ya, memang dia butuh waktu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittah. Kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah bidzakain, dengan kecerdasan. Yang kedua adalah bihirsin, dengan semangat. Yang ketiga adalah bulghah, dengan modal. Kemudian selanjutnya adalah bijtihad, dengan usaha dan kerja keras, perjuangan. Selanjutnya adalah irsyadil ustad, dengan bimbingan ustad. Dan terakhir adalah bituliz zaman, dengan waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa dengan instan. Baik. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang
i'rab. Ya. Sebelum ini kita membahas tentang tasrif dan di awal sekali kita membahas tentang mengenal kata dalam bahasa Arab. Jadi i'rab itu apa? Kemudian apa hukum asal kata dalam bahasa Arab? Kemudian pembagian i'rab, tanda i'rab dan contohnya, serta i'rab isim dan i'rab fi'il. Itu yang akan kita coba bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada ikhwan dan akhwat serta semua peserta, ketika nanti ada misalnya suatu yang belum paham, suatu yang mengganjal, ada pertanyaan, silahkan ya, silahkan dipotong, silahkan ditanya, ya, tidak menunggu di akhir pembahasan. Ya, di tengah pembahasan dirasa ada yang belum dipahami, langsung saja ditanya boleh, ya. Jadi kita berharap semuanya aktif. Baik. Hukum asal kata dalam bahasa Arab. Hukum asalnya apa? Ya. Sejatinya, aslinya kata itu bagaimana? Pertama, isim itu terbagi dua. Ya. Isim sudah kita jelaskan di awal pertemuan dulu, yaitu kata yang menunjukkan kata benda. Ya. Dan tanda-tanda isim sudah kita jelaskan, diantaranya memiliki tanwin, atau ada alif lam, atau ada huruf jar, atau ada huruf sumpah, ya, dan seterusnya. Jadi isim itu, kata benda itu terbagi dua. Ada isim yang mu'rab, bisa berubah, dan ada isim yang mabni. Artinya tetap tidak bisa berubah. Dan perubahan yang dimaksud di situ adalah di ujung kata itu, ya. Di ujung isim, di ujung kata. Isim misalnya apa? Zaid. Kata Zaid, isim Zaid terdiri dari 3 huruf. Huruf Zai, huruf Ya, dan huruf Dal. Zai, Ya, dan Dal. Maka jadilah kata Zaidun. Kata Zaidun bisa nanti berubah menjadi Zaidan atau Zaidin. Jadi yang berubah itu dalam pembahasan i'rab adalah huruf akhirnya, ujung dari satu kata. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Perubahan itu adalah perubahan di huruf dal. Ada nanti isim yang tidak bisa berubah, dia tetap. Walaupun ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi satu isim, dia tidak bisa dipengaruhi. Misalnya isim mausul, alladzi, ya. Dia tetap alladzi sampai hari kiamat, tetap alladzi, tidak bisa menjadi alladza, alladzu. Dia tetap alladzi, ya, yang artinya orang yang. Kemudian isim itu asalnya itu dhammah kecuali yang mabni. Jadi kalau ada kita lihat dalam satu teks bahasa Arab ada isim, isim itu hukum asalnya itu dia itu dhammah atau marfu. Nanti akan kita jelaskan perubahan i'rab itu ada berapa. Jadi dia hukum asalnya itu dhammah. Zaidun, wahidun, isnani. Isnani itu tidak dhammah tapi dia marfu. Salasatun, arba'atun, khamsatun, kitabun.
saburatun, qalamun, maktabun. Jadi dia asalnya itu dhammah. Ya, alhamdu dhammah. Ya, itu hukum asalnya. Tapi dia bisa nanti berubah tidak jadi dhammah karena ada faktor yang merubahnya. Jadi kalau tidak ada faktor yang merubah, maka dia tetap pada hukum asalnya. Tetap pada bentuk aslinya. Kemudian yang ketiga, fi'il madhi itu asalnya itu adalah fathah. Fi'il madhi asalnya adalah fathah. Doroba, kataba, jalasa, alima, nasoro, nazoro. Ya, huruf-huruf akhirnya itu fathah. Ya, tidak kasroh, tidak dhammah. Kemudian fil mudhari, hukum asalnya itu ujung fil mudhari itu dhammah atau marfu. Contohnya apa? Ya jelisu, ya huruf sin, huruf yang terakhir sin. Ya jelisu, dhammah. Ya dribu, ya alamu, yansuru, yanzuru, yakulu, ya, ya syrobu, ya namu, yaqilu, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, fil amar itu asalnya adalah sukun huruf akhirnya. Fil amar menunjukkan perintah. Idrib, sukun. Huruf akhirnya ba, sukun. Idrib, isyrab, kul, i'lam. Ya. Ijlis, uktub, idrib, irfa, ihmil, dan seterusnya. Kemudian isim bisa berubah menjadi fathah atau nasab, bisa kasroh atau jar karena ada amil yang merubahnya. Demikian juga fil mudhari berubah menjadi fathah atau sukun karena ada amil yang merubahnya. Adapun fil madhi dan fil amar keduanya tetap tidak bisa berubah. Taib, apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata al-kalimah. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Perubahan di akhir kata. Zaidun menjadi zaidan, alhamdu menjadi alhamda. Ismu menjadi isma menjadi ismi. Masmuka, bismi, bismillah. Arabtu ismaka, isma, ismu, isma, ismi. Ya. Jadi dia perubahan di akhir kata. Kenapa? Karena perbedaan amil yang masukinya, yang mempengaruhinya. Baik dia secara zahir maupun tidak zahir. Baik dia nyata maupun tidak nyata. Yang nyata itu nampak ada huruf jar di awalnya. Bismi, ada huruf jar yaitu huruf ba. Maka ismi, ismu menjadi kasroh, majrur. Bismi, bismillahi. Ya. Allahu, Allaha, Allahi. Perubahan di akhir itu. Jadi dengan adanya huruf jar di awal itu, isim sesudahnya menjadi kasroh. Berarti amil yang pengaruhi isim itu adalah zohir. Ada juga yang tidak zohir. Ya, tidak nampak. Tapi dia bisa berubah. Ya, tidak nampak amilnya, tapi dia bisa berubah. Ya. Selanjutnya adalah pembagian i'rab. Jadi perubahan di akhir kata itu ada 4 macam. Ada namanya rofa, ada namanya nasab, ada namanya jar, ada namanya jazam.
Rofa, nasab, jar, jazam. Ya. Jadi rofa adalah i'rab asli. Ya. I'rab yang paling utama itu rofa. I'rab asli, asal kata itu i'rabnya itu rofa. Dia bisa jadi nasab karena ada yang menasabkannya. Ya. Kalau tidak ada yang menasabkan maka kembali ke rofa. Dia bisa menjadi jar karena ada yang menjarkannya. Dan dia bisa menjadi majzum karena ada yang membuatnya majzum. Kalau tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjar, tidak ada yang menjadikan dia majzum, jazam, maka dia kembali ke hukum asalnya yaitu kata itu rofa atau marfu. Jadi i'rab itu perubahan kata ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazam. Selanjutnya adalah tanda-tanda kata itu rofa. Tanda-tanda kata itu rofa itu ada 4. Ya. Dhammah, kemudian alif, kemudian waw, kemudian nun. Ya. Jadi tanda rofa ada 4, dhammah, alif, waw, nun. Jadi ketika ada satu kata dan di akhir kata itu huruf akhirnya itu adalah dhammah, maka kita katakan kata itu adalah sedang rofa atau marfu. Kemudian ada kata model lain. Ya, kata model lain. Di akhirnya itu ada alif. Sebelum akhir ya, ada alif. Ya. Sebelum akhirnya itu ada alif. Maka bisa kita katakan itu adalah sedang rofa. Pada kata yang lain berbeda pula. Tanda rofanya yaitu waw. Dan pada kata yang lain berbeda tanda rofanya yaitu nun. Jadi 4 ini, dhammah, alif, waw, nun, ini adalah tanda kata itu rofa. Jadi 4 tanda ini tidak terjadi pada satu kata. Tapi terjadi pada kata yang berbeda sebagaimana pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan ada beberapa macam kata. Ada secara jumlah dia dilihat dari sisi jumlah, menunjukkan jumlah, ya. Maka kata itu bisa terbagi 3, isim mufrad, ya, isim musanna, isim jama'. Ya, isim mufrad menunjukkan 1, musanna 2, jama' lebih dari 2, bisa 3, 1000, 1.000.000 dan seterusnya. Dilihat dari segi jenisnya, ya. Isim itu terbagi 2, ada isim isim mudzakkar, ada isim muannas. Kemudian dilihat dari segi umum dan khusus atau tertentu. Tertentunya satu benda, tertentunya satu sesuatu. Sesuatu itu nyata atau sesuatu itu tertentu barangnya, bendanya. Maka isim juga terbagi 2, yaitu isim ma'rifah dan isim nakiroh. Jadi berdasarkan itu semua, maka isim itu bisa rofa dan tanda-tanda rofanya itu bisa salah satu dari yang 4 ini. Ya, jadi tanda rofa yang 4 ini, dhammah, alif, waw, nun ini tidak berlaku untuk satu isim, tapi untuk isim yang berbeda. Dhammah nanti ada tempat yang khusus, alif ada khusus, waw, dan demikian juga nun. Taib. Jadi dhammah itu apa? Dhammah itu u, ya. U, Zaidun
alhamdu, ya, ismu, halu, kaifa haluka, ya, maktabun, al-maktabu. Jadi dhammah ini bisa pakai tanwin, bisa tanpa tanwin, ya. Bisa pakai tanwin, bisa tanpa tanwin. Dua-duanya itu dianggap dhammah. Maktabun pakai tanwin, dia juga dianggap dhammah. Al-maktabu tanpa tanwin, tapi ujungnya juga disebut dengan dhammah. Dhammah ini menjadi tanda rofa pada apa saja? Pada 4 tempat. Ya. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannats salim, keempat fi'il mudhari'. Ya. Jadi dhammah menjadi tanda rofa pada isim mufrad. Contohnya apa? Muhammadun. Ya, Muhammadun, satu Muhammad. Ya. Contoh lain apa? Maktabun. Contoh lain apa? Rojulun, kitabun, qalamun, misbahun, miknasatun. Itu semuanya adalah isim mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah bendanya itu satu. Ya. Jadi kalau dia ujungnya itu un atau u, pada isim mufrad itu berarti dia dalam keadaan rofa. Yang kedua, dhammah itu menjadi tanda rofa pada jamak taksir. Contohnya apa? Ja'ar rijalu, telah datang beberapa orang laki-laki. Jadi kata rijalu, huruf akhirnya itu huruf lam, itu dhammah. Berarti dia sedang rofa. Ya, ja'ar rijalu. Berarti rijal dhammah, berarti dhammah ini menjadi tanda dia sedang rofa. Kenapa dia rofa? Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan keempat insya Allah. Tapi kita melihat tandanya saja dulu. Ya. Jadi dia jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Jamak itu ada dua secara umum. Jamak salim dan jamak taksir. Ya. Secara umum dia ada dua. Jamak salim dan jamak taksir. Jamak salim itu adalah isim jamak yang selamat dari perubahan isim mufradnya ketika dirubah ke isim jamak. Contohnya apa? Contohnya muslimun, al-muslimu, al-muslim. Itu adalah isim mufrad, menunjukkan seorang muslim. Isim mufrad ini dirubah menjadi isim jamak, ya, baik dia jamak mudzakkar salim maupun muannats salim, isim mufradnya itu tidak berubah. Ya. Dia tetap ada kata muslimun, al-muslimunya itu. Tetap ada muslim, ada huruf mim, sin, lam, dan mim, muslim. Tinggal ditambahi saja kalau dia isim jamak mudzakkar salim, tambahi waw dan nun. Muslimuna. Kalau dia jamak muannats salim, tinggal ditambahi alif dan ta. Muslimatun. Ya. Ini yang pertama, kalau jamak. Ada jamak salim. Yang kedua, jamak taksir. Jamak yang tidak selamat. Jamak taksir ini tidak selamat isim mufradnya dari perubahan bentuk. Contohnya apa? Rijalun. Rijalun mufradnya adalah rojulun. Jadi rojulun itu
berubah dia bentuknya dan hurufnya ketika dirubah menjadi isim jamak. Mufradnya berubah, jumlah hurufnya, bentuk harokatnya berubah, maka dia tidak dikatakan salim, tapi dia taksir. Ya, karena itu disebut dengan jamak taksir. Contohnya apa yang lain? Contohnya al-aqlamu, ya, al-masajidu, ya. Contohnya apa lagi? Contohnya al-ahziyatu, ya, mufradnya apa? Hidaun, berubah menjadi al-ahziyatu, ya. Masjidun menjadi masajidu, ya. Qalamun jadi aqlamun, ya, berubah. Taib, dhammah selanjutnya itu menjadi tanda rofa pada jamak muannas salim. Contohnya muslimatu, sebagaimana tadi sudah kita contohkan. Muslimatu, mana dhammahnya yaitu dhammah pada huruf ta yang di akhir itu. Muslimatu. Kemudian dhammah menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Yahduru, huruf ro, dhammah dia. Yahduru. Muhammadun yahduru, Muhammad sedang datang. Ya. Muhammadun ya'kulu, Muhammad sedang makan. Ya. Muhammadun yasma'u, Muhammad sedang mendengar. Jadi huruf-huruf akhirnya itu dia dhammah. Berarti fi'il mudhari itu sedang rofa atau marfu. Taib, ini dia empat empat kata yang menjadi tempat dhammah sebagai dia tanda rofa. Selanjutnya adalah alif. Ya. Alif menjadi tanda rofa pada isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan jumlahnya itu dua. Ya. Ja'a waladani, telah datang dua orang anak. Jadi waladani, ada alif sebelum huruf nun yang kasroh. Jadi huruf alifnya inilah yang menjadi tanda rofa isim waladani ini. Ya. Karena kenapa bukan huruf ni, huruf nun yang kasroh itu ni? Karena huruf nun terakhir akhir dari isim musanna ini hukumnya boleh dihilangkan, ya, boleh tidak ditampilkan, tidak disebutkan. Saat dia apa? Saat dia menjadi mudhof, ya. Karena itu tidak layak untuk dijadikan tanda i'rab. Maka yang menjadi tanda i'rab adalah huruf sebelumnya, yaitu huruf alif. Jadi huruf alif inilah yang dia bisa berubah, yang menunjukkan i'rab, perubahan i'rab dari kata waladani. Jadi waladani bisa berubah menjadi waladaini. Jadi huruf nun itu dia tetap ni. Dan satu saat ketika dia jadi mudhof, huruf nun itu bisa dihilangkan. Contohnya apa? Ja'a walada Ahmad. Ya. Jadi huruf nunnya itu hilang. Dan nggak boleh ditampilkan, harus dihilangkan. Ja'a walada Ahmad. Telah datang dua anak si Ahmad. Selanjutnya adalah huruf waw. Ya, huruf waw. Itu menjadi tanda rofa pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan pada isim yang lima. Ya.
Kalau muannas salim tanda rofa'nya dhammah. Tapi kalau mudzakkar salim tanda rofa'nya itu adalah waw. Begitu juga isim yang 5. Ya. Jamak mudzakkar salim itu contohnya apa? Jaa muslimuna. Muslimuna, ya, al-muttaquna, al-mu'minuna, al-muflihuna, ya, al-mustasyriquna, ya, eh, al-jalisuna, an-naimuna, at-talibuna, dan seterusnya. Jadi tanda rofa'nya jamak mudzakkar salim adalah huruf waw. Ya, huruf waw inilah yang menjadi tanda rofa. Kenapa bukan huruf nun yang di akhir? Sama kasusnya dengan isim musanna. Ya, huruf nun yang di akhir ini bisa dihilangkan. Karena itu nggak mungkin dia menjadi tanda i'rab karena dia satu saat bisa hilang. Contohnya saat dia jadi mudhof. Ya, Ja'a muslimu Indonesia. Telah datang orang-orang muslim Indonesia. Ya, jadi huruf nunnya itu dihilangkan. Karena dia statusnya mudhof. Jadi dia menunjukkan rofa adalah huruf wawunya itu. Huruf waw ini yang bisa berubah dia menjadi huruf yang lain ketika berubah statusnya. Ya, berubah i'rabnya dari rofa menjadi nasab atau menjadi majrur. Yang selanjutnya waw menjadi tanda rofa adalah pada isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Isim yang 5 itu abuka, akhuka, hamuka, ya, zu, ya, dan hanu. Jadi ada 5 isim yang dia memiliki keistimewaan, ya, eh, tanda i'rabnya itu pakai huruf, tidak pakai harokat, pakai huruf. Ya. Akhuka, akhoka, akhika, abuka, abaka, abika. Ja'a Abu Hurairah. Ya. Rawa Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah. An Abi Hurairah. Jadi Abu, Aba, Abi. Itu adalah perubahan di akhir kata Abu, Aba, Abi. Perubahannya itu pakai apa? Harokat atau pakai huruf? Pakai huruf. Itu huruf waw, huruf alif, dan huruf ya. Abuka, abaka, abika, Abu Ahmad, Aba Ahmad, Abi Ahmad. Nah, ini adalah eh, termasuk isim yang 5. Begitu juga akhuka, akhoka, akhika. Ya, tanda rofa'nya adalah waw. Kemudian yang keempat, tanda rofa yang keempat adalah huruf nun. Dan dia menjadi tanda rofa bagi fiil yang 5. Ini contohnya salah, sudah kita edit pada PDF yang terakhir dikirim oleh Ustadz Hasan. Jadi bukan ja'a muslimuna contohnya. Yang betul adalah al-muslimuna yadkhulunal jannah. Ya. Jadi yang mana fiil yang 5 itu? Yadkhuluna. Fiil yang 5 itu adalah fiil mudhari'. Yang di akhirnya itu ada huruf nun. Yang sebelum nun itu ada alif yang menunjukkan musanna, ada atau
ada waw yang menunjukkan jamak, atau ada ya yang menunjukkan muannas mukhatabah. Ya. Itu juga sudah kita singgung di pertemuan yang pertama. Ya. Kalau belum kita sampaikan, tapi di materinya ada, mungkin terlewatkan menjelaskannya. Tapi tidak masalah. Sekali lagi kita ingatkan kepada kawan-kawan, kalau ada yang eh, tidak paham materi, bisa dipertanyakan saat kita menjelaskan materi ini langsung. Bisa juga ditanyakan sesudah selesai pembahasan materi ini. Ya, hari hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Boleh, dan kita jawab insya Allah pada malam harinya. Ya, silahkan ditanya, boleh di grup atau di Japri juga boleh. Ya. Karena mungkin kawan-kawan para ustadz-ustadzah ada yang sibuk, tidak sempat mendengarkan langsung pada saat kajian, bisa didengarkan pada waktu yang lain, dan ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Dan insya Allah kita siap menjawabnya pada malam hari hari tersebut yang ditanyakan. Fiil yang 5 itu apa? Itu ada dijelaskan, tapi tidak masalah kita jelaskan di sini. Fiil yang 5 itu adalah 5 bentuk fiil mudhari yang tasrif fiil mudhari itu kan ada 14. Ya. Contohnya misalnya kita buatlah jalasa yajlisu, duduk. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Jadi 14 tasrif fi'il mudhari ini ada 5 model dia. 5 model. Yang di akhirnya itu ada nun, dan sebelum nun itu ada waw. Menunjukkan jamak seperti tajlisuna, yajlisuna. Ya. Ada waw. Itu berarti dua fiil. Ya, dua fiil berbeda. Kemudian ada yang di akhirnya nun, dan sebelum nun itu ada ya, menunjukkan muannas mukhatabah, itu tajlisina. Itu satu aja. Kemudian ada, itu berarti 2 tambah 1 sudah 3. Kemudian ada nun di akhirnya, dan sebelumnya itu ada alif menunjukkan musanna, yaitu yajlisani dan tajlisani. Ya, jadi 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Inilah dia fiil yang 5. Jadi di akhir fiil ini ada huruf nun, sebelumnya itu bisa waw, bisa ya, bisa alif. Ya. Tanda dia rofa'afa, yaitu ada huruf nunnya. Ada huruf nunnya. Al-muslimuna yadkhulunal jannah. Yadkhuluna. Ya. Orang-orang muslim akan masuk surga. Insya Allah kita, ikhwan dan akhwat, akan masuk surga. Amin. Jadi yadkhuluna itu adalah fi'il mudhari, termasuk dari salah satu fi'il yang 5. Ya. Kenapa dia dikatakan rofa? Karena ada nun di akhirnya. Ketika dia nanti nasab atau jazam, maka nunnya itu tidak ada. Ya. Dihilangkan. Taib. Ini dia tanda rofa. Kita lanjutkan ke tanda nasab. Tanda rofa ada 4. Tanda nasab ada 5. Nah,
Tanda rofa ada 4, tanda nasab ada 5. Ada yang bisa mengulangi tanda rofa, ikhwan? Ada yang bisa mengulangi tanda rofa apa saja? Yang 4 itu dhammah, waw, alif, dan nun. Ya. Kemudian sekarang tanda nasab. Jadi i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazam. Jadi sekarang tanda kata itu sedang mansub. Tandanya itu ada 5. Ya, salah satu dari yang 5 ini. Jika ada salah satu dari yang 5 ini pada satu kata, maka kata tersebut berarti sedang mansub. Yang pertama adalah fathah. Ya. Fathah itu menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Apa itu? Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Contohnya isim mufrad, ra'aitu Zaidan. Ya. Jadi fathah huruf dal yang di akhir itu menunjukkan dia sedang mansub. Ra'aitu rijala. Ya. Rijala. Rijal, jamak taksir. Huruf akhirnya lam. Fathah, berarti dia sedang mansub. Ilmu dore, Muhammadun lan yahduro. Muhammadun lan yahduro. Ya, asalnya yahduro itu yahduru. Ya, karena hukum asal fi'il mudhari itu adalah dhammah atau marfu. Baik. Jadi kenapa dia menjadi nasab? Karena ada huruf lannya. Ini adalah salah satu amil, salah satu faktor yang menyebabkan perubahan i'rab. Asalnya yahduru. Hukum asal fi'il mudhari itu kan dhammah yahduru. Tapi ada amil sebelumnya yaitu lan, maka fi'il mudhari itu menjadi fathah dan dia disebut dengan fi'il mudhari yang mansub. Baik, selanjutnya adalah alif. Alif menjadi tanda nasab pada isim yang 5. Ya, tadi kita sudah menyinggung tentang apa itu isim yang 5. Dan contoh isim yang 5 yang sedang mansub atau nasab dengan alif yaitu ra'aitu abaka, akhaka, hamaka, faka, ya, zamalin. Mana itu alif itu? Yaitu kata aba. Ya. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu aba Hurairah. Ra'aitu akha Hurairah. Ya, ra'aitu akha Ahmad. Jadi alif sesudah huruf ba ini, alif sesudah huruf kha ini, inilah menjadi tanda nasab pada isim ini. Yang disebut dengan isim yang 5. Kenapa dia mansub? Itu kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, tapi di sini amilnya, faktornya adalah fiil sebelumnya, yaitu ra'aitu. Ada fiil, ada kata kerja sebelumnya. Kata kerja inilah yang membuat dia mansub. Selanjutnya tanda nasab adalah kasroh. Dia menjadi tanda nasab pada jamak muannas salim. Ya. Contohnya apa? Ra'aitul muslimati. Ya.
Jadi ini muslimat, ya, mukminat, al-faizat, al-jalisat, al-qanitat, al-mustami'at, al-mushtarikat, akhwat. Ini semua adalah jamak muannats salim. Ya, tanda jamak muannats salim akhirnya itu ada alif dan ta. Ada alif dan ta, dan dia menunjukkan isim muannas. Dia menunjukkan perempuan kalau dia adalah, ya, eh, dia adalah menunjukkan benda atau makhluk yang bernyawa. Taib. Jadi dia mansubnya itu dengan kasroh, tidak dengan fathah. Tidak boleh kita katakan ra'aitul muslimata. Ya, salah. Yang betul adalah muslimati. Ya, ada alif dan ta, berarti dia adalah jamak muannats salim. Tanda nasabnya adalah kasroh. Selanjutnya tanda nasab yang keempat adalah huruf ya. Huruf ya menjadi tanda nasab pada dua tempat, yaitu isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Isim musanna contohnya ra'aitu al-muslimaini. Jamak mudzakkar salim contohnya ra'aitul muslimina. Jadi huruf ya sebelum huruf ya sebelum ni pada kata muslimah ini, itulah dia huruf ya yang menjadi tanda nasab pada isim musanna. Begitu juga huruf ya sebelum nun yang na muslimina, inilah tanda nasab pada jamak mudzakkar salim. Ya, kalau dia marfu isim musanna dengan alif, ja'al muslimani. Kalau dia mansub maka dengan ya, ra'aitul muslimaini. Jamak mudzakkar salim kalau dia marfu dengan waw, ja'al muslimuna. Kalau dia mansub dengan ya, ra'aitul muslimina. Jadi huruf nun yang di akhirnya itu tetap. Kalau musanna huruf nun di akhirnya kasroh ni. Kalau jamak mudzakkar salim huruf nun di akhirnya itu fathah na. Terakhir yang kelima, tanda nasab yang kelima adalah membuang huruf nun, hadzfun nun. Hadzfun nun, membuang huruf nun di akhir kata apa? Yaitu kata fi'il yang lima. Ya. Asalnya fi'il yang lima itu pakai huruf nun di akhirnya. Seperti tadi kita sudah sebutkan, yajlisuna, yajlisani, tajlisuna, tajlisani, tajlisina. Ya. Jadi fi'il mudhari yang di akhirnya ada huruf nun dan sebelum nun itu ada waw, waw jama atau alif musanna atau ya muannas mukhatabah. Jadi ketika dia dibuang nunnya berarti dia tidak sedang marfu. Berarti sedang apa? Kalau ada tanda eh, kalau ada tanda yang menunjukkan dia mansub, berarti dia sedang mansub, yaitu contohnya ada huruf nasab. Al-mu'minuna lan yasrabul khamra. Orang-orang yang beriman tidak akan minum khamar, tidak akan mabuk-mabukan. Itu orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, dia akan mabuk. Berarti dia muslim. Ya. Dia muslim, tidak kita katakan kafir. Karena derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam. Al-mu'minuna lan yasrabul khamra. Orang yang beriman sejatinya itu tidak minum khamar. Jadi mana yang dibuang? Yasrabuna. Dibuang. Huruf nun di akhir yasrabuna. Al-mu'minuna lan yajlisu.
alal maktab. Ya, dibuang nun di akhirnya. Itu berarti fi'il yang 5 itu sedang mansub. Tanda nasabnya apa? Yaitu buang nun. Selanjutnya adalah tanda i'rab jar. Ya. Tanda i'rab jar. Tanda i'rab jar itu ada 3. Tanda i'rab rofa ada 4. Tanda i'rab nasab ada 5. Tanda i'rab jar ada 3. Ya, nanti tanda i'rab jazam ada 2 atau 3 kalau dirinci. Ada 2 secara umum, yaitu sukun dan al-hazfu, membuang. Sekarang tanda i'rab jar ada 3. Jadi tanda-tanda i'rab ini harus kita hafal. Karena ini adalah seperti rumus. Seperti rumus dalam ilmu matematika. Karena ini adalah ilmu dasar dan rumus dasar yang harus kita hafal dan kita pahami. Ya. Jadi apa itu i'rab? Ada berapa macam i'rab? Ya. Ada 4, rafa, nasab, jar, jazam. Ada berapa tanda rafa? Ada 4, waw, alif, waw, nun. Ada berapa tanda nasab? Ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, buang nun. Ada berapa tanda jar? Ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Kasroh itu menjadi tanda jar pada apa saja? Pada 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Contohnya apa isim mufrad yang kasroh yang dia sedang majrur? Marartu bi Zaidin. Ya. Marartu bi Zaidin. Mana yang kasroh itu? Yaitu kata Zaidin, huruf dal. Kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar di awalnya, bi Zaidin. Aku berjumpa dengan Zaid. Ya, marartu bi Zaidin. Aku berjumpa dengan Zaid. Aku ketemuan dengan Zaid. Jadi kasroh di Zaid itu, di huruf dal itu berarti tanda Zaid sedang jar atau majrur. Yang kedua, kasroh menjadi tanda jar pada jamak taksir. Contohnya adalah marartu birijalin. Marartu birijalin. Jadi rijal adalah jamak taksir. Kenapa dia disebut dengan jamak taksir? Karena dia tidak selamat isim mufradnya dari perubahan ketika dipindah ke jamak. Ya. Rojulun itu mufradnya. Berubah menjadi rijal. Rijalun. Rojulun ke rijal itu banyak perubahan. Ada perubahan harokat, ada perubahan huruf. Penambahan. Taib. Selanjutnya kasroh menjadi tanda jar ketika dia memasuki jamak muannats salim. Marartu bil muslimati. Aku bertemu dengan beberapa wanita muslimah. Jadi kasroh itu menjadi tanda nasab dan sekaligus tanda jar bagi isim jamak muannats salim. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita bisa membedakannya dengan amil-amil atau tanda-tanda yang ada sebelumnya. Kalau dia kira-kira tidak ada huruf jar tapi ada fi'il fa'il, berarti dia jadi objek, berarti dia maf'ul, berarti dia mansub. Kalau ada huruf jar di awalnya, berarti dia
majrur, bukan mansub. Taib. Selanjutnya tanda jar yang kedua adalah huruf ya. Huruf ya menjadi tanda jar pada 3 kata, yaitu jamak mudzakkar salim, isim yang 5, dan isim musanna. Contohnya apa jamak mudzakkar salim yang sedang majrur? Marartu bil faizina, marartu bil mu'minina, marartu bil muslimina, marartu bil jalisina. Ya. Jadi huruf apa yang huruf ya yang sebelum nun itu menjadi tanda isim tersebut majrur. Kenapa dia pakai huruf ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Selanjutnya adalah isim yang 5. Marartu bi akhika, marartu bi akhi Ahmad, marartu bi abika, abika, akhika, fika, ya, zi. Jadi isim yang 5 itu tanda dia majrur adalah di akhirnya itu ada ya. Kalau dia tidak ya, kalau dia alif berarti dia mansub. Kalau dia waw berarti dia marfu. Kemudian ya juga menjadi tanda jar pada isim musanna, yaitu marartu bit talibaini, marartu bil muslimaini, marartu bi mu'minaini, ya. Marartu bi muhammadaini, dan seterusnya. Jadi huruf ya sebelum nun itu menjadi tanda jar bagi isim musanna. Ya, sama seperti jamak muannats salim. Tanda jar dan nasabnya sama-sama kasroh. Isim musanna tanda jar dan nasabnya sama-sama ya. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Tanda jar dan nasabnya sama-sama huruf ya. Tanda ketiga bagi i'rab jar yaitu fathah. Ya. Fathah itu menjadi tanda jar pada isim yang ghairu munsharif, tidak bisa bertanwin. Ya, tidak bisa bertanwin. Ada berapa isim yang tidak bisa bertanwin. Namanya ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bisa bertanwin. Kenapa dia tidak bisa bertanwin? Ada beberapa sebabnya. Karena dia jamak pakai sigot muntahal jum'. Ya. Karena dia jamak pakai sigot muntahal jum'. Masajid. Gak boleh kita bilang masajidun. Khotok. Ya. Mafa'ilu itu adalah sigot muntahal jum'. Sigot bentuk kata yang menunjukkan jamak yang banyak. Ya, jumlahnya banyak. Ada juga isim yang tidak bertanwin itu karena dia alam. Isim alam. Nama orang. Tapi dia nama orang itu bentuknya seperti bentuk fi'il. Ya, bentuknya seperti bentuk fi'il, maka dia tidak bisa bertanwin. Seperti apa? Seperti nama orang misalnya Yazid, Yazidu. Ya, di Indonesia kan ada ustadz besar, ustadz terkenal, Ustadz Yazid. Jadi nggak boleh dia pakai tanwin, Ustadz Yazidun. Ya, nggak boleh. Dia bisanya pakai tanpa tanwin. Dan dia kalau dia sedang jar, maka dia tidak boleh kasroh. Ya, dia kasrohnya itu, dia jarnya itu dengan patah. Ya, marartu bi Ahmada, marartu bi Yazida. Ya, marartu bil Ustad Yazid, Yazida. Marartu bil Ustad Ahmada.
ya, Ahmad Jawawi, Ahmad Faiz, ya, banyak ustadz disebut Ustadz Ahmad, Ahmad Solihin dan seterusnya. Tapi ini dia 3 tanda jar. Kemudian i'rab yang keempat yaitu jazam. Tanda jazam ini ada 2. Kalau mau dibuat secara umum garis besar, tapi kalau dirinci bisa 3. Di sini kita sebutkan 3. Yang pertama, tanda jazam itu adalah sukun. Sukun itu menjadi tanda jazam pada apa? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang apa? Yang huruf akhirnya itu adalah huruf yang sahih, bukan huruf yang ilat, ya, huruf yang sakit. Apa itu huruf ilat? Huruf waw, huruf ya atau huruf alif. Ya, huruf waw, huruf ya atau huruf alif. Jadi ya, contohnya Muhammad maridun falam yadkhul al-fasla. Muhammad marid, Muhammad sakit, karena itu dia tidak masuk kelas. Muhammad marid falam ya'kul at-ta'am. Ya'kul, lamnya itu sukun. Berarti dia sedang jazam. Kenapa jazam? Karena ada huruf jazam, lam. Ya. Lam yadkhul, lam ya'kul, lam yashrab, ya. Lam yanam, lam yasma, lam yanzur. Ya, huruf-huruf akhir fi'il mudhari itu sukun, berarti dia sedang jazam. Ini tanda jazam yang pertama, sukun. Tanda jazam yang kedua adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Membuang huruf nun itu menjadi tanda jazam pada fi'il yang 5. Ya. Contohnya Pak, al-muslimuna lam ya'malul munkar. Orang-orang muslim tidak melakukan perbuatan mungkar. Al-mu'minuna lam yadkhulun nar. Orang-orang beriman tidak akan atau tidak masuk neraka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari pedihnya siksaan api neraka. Jadi membuang huruf nun di akhir fi'il yang 5. Fi'il yang 5 sebagaimana tadi kita jelaskan, yaitu fi'il mudhari' yang di akhirnya ada huruf nun dan sebelumnya itu ada waw atau ya atau alif. Tasrif mudhari' kan ada 14. Dari 14 macam tasrifnya itu, ya, ada 5 macam yang dia masuk kepada fi'il yang 5. Apa tadi? Apa itu fi'il yang 5? Itulah tadi yang sudah kita jelaskan. Dan ketika fi'il yang 5 itu huruf nun di akhirnya itu dibuang, berarti dia bisa saja sedang nasab, bisa saja sedang jazam, karena tanda nasab fi'il yang 5 itu sama dengan tanda jazam fi'il yang 5 itu buang nun. Adapun kalau fi'il yang 5 ada huruf nun di akhirnya, itu menunjukkan bahwa fi'il yang 5 itu sedang marfu'. Ya. Kemudian tanda jazam yang ketiga adalah hasfu harfil illah. Membuang huruf illah. Ini adalah untuk
fiil-fiil yang huruf akhirnya itu salah satu dari huruf ilat, yaitu alif, waw, waw dan ya. Ya, jadi kalau ada huruf ya di akhir fiil mudhari, maka kalau dia sedang jazam, maka huruf ilatnya itu baik waw atau ya atau alif, maka itu dibuang. Ya, contohnya apa? Contohnya yarmi, melempar. Ya. Jadi kalau membuang huruf ilat, contohnya membuang huruf ya. Al-muslim lam yarmi akhahu bizina. Ya. Ini contohnya ini tidak tepat, ini al-muttaquna lam yarmul muhsanat bizina tidak tepat. Ini cocoknya ini untuk hazfun nun, ya, fiil yang 5 karena dia termasuk fiil yang 5, yarmuna. Tapi contoh yang tepat adalah al-muslim lam yarmi. Ya, asalnya yarmi, yarmi pakai ya di akhirnya. Panjang. Ya, yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina, tarmi, tarmiyani, tarmuna, tarmina, tarmiyani, tarmina, armi, narmi, melempar. Roma, yarmi, melempar. Jadi Roma, yarmi, fiil mudhari'nya itu di akhirnya itu ada huruf ya. Berarti dia ada huruf ilat di akhirnya. Ketika fiil mudhari' ada huruf ilat di akhirnya, maka ketika dia jazam, tanda jazamnya adalah dengan membuang huruf ilat yang di akhir. Lam yarmi. Ya, dibuang huruf ya di akhirnya. Al-muslim lam yarmi akhahu bizina. Orang muslim itu tidak menuduh saudaranya melakukan perbuatan zina. Ya, dalam Islam tidak sembarangan kita menuduh saudara kita melakukan perbuatan zina. Syaratnya sangat sangat ketat sekali. Baik, kita lanjutkan. Jadi i'rab isim dan fi'il. Ini sedikit lagi, i'rab isim dan fi'il. I'rab isim itu ada 3, rafa, nasab, dan jar. I'rab fi'il itu ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazam. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa isim itu hanya bisa dirofa, dinasab, dan dijar. Tidak bisa dijazam. Fi'il itu hanya bisa dirofa, dinasab, dan dijazam. Tidak bisa dijar. Ya. Jadi isim tidak ada yang majzum, fi'il tidak ada yang majrur. Kemudian mayoritas isim itu adalah mu'rab. Adapun yang mabni diantaranya adalah isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, isim istifham. Itu semuanya adalah isim-isim yang mabni. Artinya tidak bisa dirubah huruf akhirnya. Nah, contohnya isim domir apa? Huwa. Seperti yang sudah kita tasrifkan sebelum ini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi sekali huwa ya tetap huwa, nggak bisa hu, nggak bisa hui. Sekali anta tetap anta, nggak bisa jadi antu, anti, ya, yang menunjukkan kamu laki-laki. Tapi kalau anti menunjukkan kamu perempuan boleh, tapi itu tidak menunjukkan dia majrur. Baik, yang keempat fi'il mudhari itu mu'rab, sementara fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Ya, jadi isim secara umum dia mu'rab, sedikit yang mabni. Fi'il secara umum dia kebalikannya mabni. Hanya satu yang mu'rab yaitu fi'il mudhari.
Baik. Hal hunaka soal ikhwan? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan bisa yang barusan kita jelaskan atau yang mungkin antum lihat di PDF. Mungkin antum ada yang belum paham silahkan. Kalau eh, malu bertanya bisa juga dijapri nanti. Ya, tapi tentu menuntut ilmu itu tidak perlu malu. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan saja ditanya. Ya, supaya yang lain juga bisa mengambil faedah. Alhamdulillah kawan-kawan, Ustadz, Ustadzah, ikhwan, akhwat, insya Allah bisa memahami ya. Alhamdulillah kita berdoa semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan mengamalkannya. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Gimana ikhwan, akhwat, Ustadz, Ustadzah? Mafhum insyaallah ya. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan masih ada waktu ini. Tafadhol, ikhwan, akhwat, hal hunaka soal, hal min istibsar, tafadhalu. Ini ada yas'al atau mana ada? Mungkin ma fi saut. Ada. Kan mau yas'al, mungkin ma fi lam asma' syai'an. Ada. TD ada. Ini kan Yadgid ada. Yadgid unmute. Mute. Kenalan ya jangan mute. Sudah. Okay. Baik, ikhwan, sekali lagi tetap semangat ya belajar ini, insya Allah ketika kita mengikhlaskan niat kita, insya Allah Allah berikan kemudahan dan kita juga akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Tetap luruskan niat, niatkan untuk mempelajari agama Allah ini, insya Allah niat kita itu akan mendapatkan ganjaran yang besar. Jika ada yang masih mengganjal atau perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan dan insya Allah kita jawab semampu kita. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ya pada semua peserta bisa mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada yang lain. Jadi untuk ini ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.